Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Listia Purwasi, mahasiswa Unsia, peserta KKN tematik COVID-19 2020, perwakilan dari kelompok 440 akan mensosialisasikan tentang COVID-19 atau virus corona. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang virus corona. Virus corona atau disebut dengan COVID-19, dia pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 kemarin. Jadi virus corona ini dia penyebarannya itu sangat cepat di wilayah negara, termasuk di Indonesia. Beberapa bulan saja Indonesia bisa terinfeksi atau terkena virus corona ini. Kemudian virus corona ini dia merupakan virus baru yang bisa menular ke manusia. Walaupun lebih banyak menular ke lansia, tetapi virus corona ini bisa saja mengenai atau menginfeksi siapa saja, baik itu anak bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan orang yang sedang menyusui. Jadi virus corona ini merupakan kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, batuk-batuk, dan gejala lainnya. Tetapi virus ini juga menyebabkan infeksi pernapasan yang sangat berat sehingga menyebabkan kematian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang gejala virus corona. Jadi gejala awal infeksi virus corona itu atau COVID-19, dia bisa menyerupai gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, bahkan sakit kepala. Jadi setelah gejala itu dapat hilang dan sembuh atau bahkan semakin berat, semakin tidak mau sembuh, maka penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Jadi gejala-gejala itu dia sering muncul ketika penderita itu atau ketika seseorang itu telah terinfeksi virus corona. Jadi secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi atau tidak virus corona tersebut. Yang pertama itu ada demam, kemudian suhu tubuh di atas 30 derajat Celcius. Yang kedua itu batuk kering, dan yang ketiga itu sesak nafas. Kemudian ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun itu lebih jarang kita ketahui. Yang pertama itu ada diare, yang kedua itu sakit kepala. Gejala-gejala COVID-19 ini mulai muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita itu terpapar virus corona. Kemudian, seseorang itu dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara. Banyak cara yang bisa menularkan seseorang itu terinfeksi COVID-19. Yang pertama itu ada tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat penderita COVID-19 itu batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda-benda yang sering disentuh oleh manusia seperti gagang pintu, handphone, dan lain-lain yang sering tersentuh. Yang ketiga itu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Kemudian, cara pencegahan virus corona ini, dia sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona atau COVID-19 ini. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik itu adalah dengan menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan kita itu terinfeksi virus corona. Yang pertama itu, terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain, dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Yang kedua, ketika kita keluar rumah, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi belanja bahan makanan atau pergi belanja lain-lainnya. Yang ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, terutama setelah beraktivitas di luar. Yang keempat itu jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan, karena tangan itu merupakan sumber dari bakteri. Yang kelima itu tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Yang keenam, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian tisu itu langsung buang ke tempat sampah.
Kemudian, untuk orang yang termasuk kategori ODP atau orang dalam pengawasan maupun PDP ataupun pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang harus dilakukan agar virus corona itu tidak menyerang atau tidak menular ke orang lain. Yang pertama itu, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dengan orang lain untuk sementara waktu. Jika tidak memungkinkan, maka kamar tidur dan kamar mandi itu digunakan berbeda dengan orang lain. Yang kedua itu, jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Yang ketiga, bila ingin ke rumah sakit saat gejala itu bertambah berat, sebaiknya hubungi dahulu pihak rumah sakit untuk menjemput. Yang keempat, larang orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk kita sampai kita itu benar-benar sembuh. Yang kelima itu, sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang terinfeksi virus corona itu. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.